Oke, kembali lagi dengan saya Riza Budi Prasetya. Di video ini kita akan membahas tentang basis data terdistribusi. Setelah sebelumnya kita membahas tentang basis data berbasis klien dan jaringan, sekarang kita akan membahas tentang basis data terdistribusi. Oke, di sini saya menggunakan modul dari Bapak Ringga Asmara. Jadi pokok bahasanya tipe basis data terdistribusi, arsitektur, bagaimana proses penyimpanan data, manajemen katalog, query terdistribusi, joins pada DBMS terdistribusi, optimasi query, mengubah data terdistribusi, logging pada sistem distribusi, dan distributed logging. Oke, pendahuluan. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan basis data terdistribusi? Pada basis data terdistribusi atau juga dapat dikatakan distributed database, data disimpan pada beberapa tempat atau site. Jadi, intinya kalau di video sebelumnya, teori sebelumnya kan client server itu beberapa server ya, itu memungkinkan beberapa server. Namun servernya mungkin terbatas dalam satu tempat. Nah, kalau terdistribusi itu jelas ya, jelas multiple server dan servernya berada di beberapa tempat. Setiap tempat diatur dengan suatu DBMS yang dapat berjalan secara independen. Jadi setiap server-server tersebut terdapat DBMS sendiri yang berjalan secara independen. Oke, properti yang pertama yang terdapat pada basis data terdistribusi yaitu independensi. Independensi itu memakai ya, tidak perlu tahu tempat data disimpan itu berada. Independensi itu bisa fisik atau logik. Kalau fisik itu ya, intinya user tidak perlu tahu bentuk penyimpanannya itu bagaimana, logika itu cara penyimpanannya seperti apa. Lalu transaksi distribusi yang atomik, pemakai dapat menulis transaksi yang mengakses dan mengubah data pada beberapa tempat seperti mengakses transaksi lokal. Jadi walaupun itu di beberapa tempat, tapi karena terdistribusi itu seolah-olah dia lokal ya, seolah-olah hanya ada di satu tempat. Tipe data basis data terdistribusi itu ada dua, tipe data homogen dan heterogen. Kalau homogen itu menjalankan DB yang sama ya, homogen itu ada jenis, kalau heterogen DB-nya berbeda. Nah, apakah memungkinkan? Sebenarnya kalau homogen itu MySQL dengan MySQL, Oracle dengan Oracle, akses dengan akses gitu ya. Tapi kalau basis data heterogen itu MySQL dengan SQL Server seperti itu. Oke. Ini yang tadi heterogen ya, heterogen DBMS 1, DBMS 2, DBMS 3. Nah, itu dapat jalan menjadi satu. Oke, arsitektur basis data terdistribusi. Terdapat tiga pendekatan alternatif untuk membagi fungsi pada proses DBMS yang berbeda. Dua arsitektur alternatif DBMS terdistribusi adalah client server dan collaboration server. Jadi client server itu termasuk juga terdistribusi ya. Satunya client server itu collaboration server. Nah, kalau kita bahas tentang arsitektur client server, client server punya satu atau lebih proses client dan satu atau lebih proses server, dan sebuah proses client dapat mengirim query ke sebuah proses server seperti itu. Nah, kalau client server itu gambarnya seperti ini teman-teman. Jadi client itu dapat melakukan query ke satu server ke beberapa server yang berbeda seperti itu. Ini kalau client server. Nah, bedanya dengan kalau yang tadi yang collaboration server seperti ini. Jadi collaboration server itu sendiri itu bisa terdiri dari beberapa server. Kalau client server tadi kan datanya itu terletak di tiap-tiap server. Nah, kalau collaboration server itu server bisa saling mengkombinasikan. Itu dua contoh ini merupakan contoh dari sistem distribusi. Lalu bagaimana proses penyimpanan data? Penyimpanan data pada sistem terdistribusi, pada DBMS terdistribusi, relasi disimpan pada beberapa tempat. Menghasilkan relasi yang disimpan pada remote set mengakibatkan daya pelayanan pesan dan untuk menguranginya pada relasi dipartisi atau dikombinasi beberapa tempat. Nah, jadi di konsep penyimpanan data di sistem basis data terdistribusi itu ya seperti itu.
intinya relasi disimpan di beberapa tempat, semisal relasi tersebut. Untuk melewati, karena transmisi kan pasti juga memberikan biaya koneksi kan, karena tempatnya yang beberapa tempat saling berjauhan, ini mengakibatkan biaya melewatkan pesan dan untuk menguranginya sebuah relasi dipartisi atau difermentasi ke beberapa tempat. Nah, untuk itu diantisipasi dengan relasi tersebut dipartisi dan difermentasi ke beberapa tempat. Seperti itu penjelasannya. Fragmentasi sendiri itu merupakan terdiri dari relasi yang dibagi ke relasi atau fragmen yang lebih kecil dan menggunakan fragmen ke beberapa tempat. Jadi intinya basis data kita itu, basis data terdistribusi kita itu difragmentasi, artinya dipecah menjadi bagi bagian kecil dan diletakkan di beberapa tempat. Dan ketika user ingin mengaksesnya, maka ya di DNS tersebut memiliki fungsi khusus untuk mengatur ketika kita melakukan ketika kita ingin meminta suatu data, nah data ini terletak di fragmen-fragmennya atau pecah-pecahnya berada di mana saja, seperti itu. Fragmen itu mempunyai dua, yaitu horizontal dan fragmentasi vertikal. Dari horizontal itu yang difragmentasikan adalah kolom-kolomnya. Jadi misalkan kita punya data siswa dengan ada 5 kolom. Misalkan kolom pertama itu kolom 1 sampai 2 itu di tempat A, kolom 3 sampai 5 itu tempat B, itu secara horizontal. Oh, maaf, salah. Nah, kalau tadi itu vertikal, kalau kolom-kolom. Nah, jadi sekarang kalau vertikal itu kolom, kalau horizontal itu datanya. Jadi misalkan tabel siswa itu mempunyai 100 row data, row 10 sampai row 3, row 0 sampai row 1 sampai row 20 itu di tempat A, selanjutnya itu di tempat B, seperti itu. Fragmentasi. Kalau replika, konsep replika adalah intinya di tempat A itu memiliki database utama misalkan di tempat A. Nah, database kedua itu memiliki replika yang sama dengan database yang di atas tadi, tempat yang kedua. Gitu, ini contohnya. Nah, kenapa kok kita menggunakan replikasi? Meningkatkan ketersediaan data. Jika sebuah tempat yang berisi replika melambat, kita dapat melakukan data yang sama pada tempat lain. Seperti itu. Jadi, misalkan juga untuk mengatasi matinya server, misalkan ada hambatan sehingga server mati, maka kita menggunakan replika ini sangat penting. Query-nya jelas lebih cepat ya, karena satu tempat. Manajemen katalog distribusi, lalu juga query terdistribusi, seperti itu ya. Jadi konsepnya bagaimana penelusuran query mulai dari klien ke server, lalu pembagiannya itu kita menggunakan fragmentasi, itu sudah diatur di database terdistribusi. Gitu. Nah, ini fragmentasinya, konsepnya. Jadi ketika kita melakukan query ya, seller, kita punya dua tabel ini, seller sama request, receive. Lalu kita melakukan query, select AVJ from seller S, where S rating 3 and S rating 7. Ini kita ingin mendapatkan rata-rata dari seller yang mana memiliki rating di antara 3 dan sampai 7. Gitu. Nah, misalkan horizontal itu rating lebih kecil dari 5 itu ada di Shanghai, sedangkan lebih kecil sama dengan 5 itu ada di Tokyo. Harus menghitung sinkronnya pada kedua tempat ya. Ininya harus di dua tempat, prosesnya itu harus hitung dulu jumlah datanya. Nah, jika URL itu berisi hanya lebih kecil dari 6, maka kita fokus ke Tokyo. Tapi kalau dua-duanya itu terdapat data, maka kita melakukan query ke dua tempat tersebut. Kalau fragmentasi, misalkan SID rating pada Shanghai, STM data itu ada Tokyo. Terus melakukan rekonstruksi relasi dengan join, kemudian mengevaluasi query. Jadi kalau secara vertikal, ini ya kolom 1 sampai 2 ini disimpan di sini, kolom ini disimpan di sini, maka kita harus melakukan yang namanya
join dulu, baru kita evaluasi query-nya. Kalau join, nah seperti ini. Kalau sebagai contoh, Anda punya 500 halaman seller dan pada 1000 halaman kasus seperti itu. Nah, jika seperti ini, maka kedua database di tempat yang berbeda ini harus kita joinkan. Ada juga namanya semi join. Nah, optimasi query. Jadi pertimbangannya kenapa harus dioptimasi itu yang pertama biaya komunikasi harus dipertimbangkan, kedua otonomi tempat lokal harus diperhatikan. Otonomi ya, tempat lokal harus diperhatikan ketika menggunakan metode distribusi. Jadi biaya komunikasi itu sangat penting karena jelas ya untuk agar membangun sistem terdistribusi itu pasti membutuhkan biaya yang lebih besar. Otonomi itu misalkan perbedaan regulasi, contohnya tadi itu dua tempat kan misalkan ada yang merupakan negara-negara yang berbeda, maka otonomi juga merupakan hal yang perlu diperhatikan ketika metode distribusi yang baru kita menggunakan metode-metode yang terbaru itu. Oke, kalau ini mengubah data terdistribusi namanya synchronous replication. Ini konsep ketika kita melakukan pengubahan distribusi. Ada yang namanya sinkronus, ada juga yang asinkronus. Untuk melakukan pengubahan data, dilakukan replikasi transaksi yang dapat dilakukan dengan cara sinkronus replication. Semua kopi data tadi dimodifikasi harus diubah sebelum modifikasi transaksi komoditi. Distribusi data dibuat transparan ke pemakai. Kalau asinkronus, dimodifikasi hanya diubah secara periodik. Kopi yang berbeda akan keluar dari sinkronisasi. User harus waspada pada distribusi data. Proses saat ini mengikuti pendekatan ini. Itu penjelasannya. Oke. Oke, sekarang login. Login itu adalah penguncian objek pada beberapa tempat menggunakan cara. Jadi login itu misalkan kita ada beberapa tempat kita log dulu misalkan ada perbaikan misalkan di suatu tempat. Nah, ketika kita log itu tidak bisa mengakses karena ya kita login. Jadi tidak bisa diakses di read ataupun dilakukan suatu tindakan. Deadlock itu sama-sama menunggu request ini. Setelah itu melakukan request ke T2 melakukan log, CB merequest ke T1 melakukan log. Karena saling melakukan log, kan menunggu waiting kan, karena log kan harus menunggu sampai dia terbuka, atau saling menunggu dan itulah yang digunakan deadlock. Recovery itu pemulihan DBMS. Dalam istilahnya tugas commit, restart salah suatu kegagalan pada suatu tempat. Gitu. Oke. Lalu tadi teori teman-teman tentang DBMS terdistribusi, lalu muncul pertanyaannya, dan budget, apa keuntungan DBMS terdistribusi dibanding dengan DBMS tersentralisasi? Kalau DBMS keuntungannya adalah dengan DBMS terdistribusi kita bisa melakukan apa yang namanya keberagaman itu ketika sistem kita digunakan secara global, misalkan seluruh negara-negara di dunia, otomatis transaksi kita akan lebih cepat. Karena apa? Ketika kita menggunakan replika tadi. Nah, misalkan servernya di Amerika, kalau seluruh negara itu tersentralisasi hanya urus di Amerika saja, padahal kan
misalkan sistem itu digunakan di seluruh dunia, otomatis yang jauh dari server tersebut akan membutuhkan daya yang cukup besar, baik dalam harga maupun kecepatan ya, untuk bisa mendapatkan data. Dengan adanya database distribusi, mungkin saja apa, servernya itu tidak tersentral di Amerika saja, mungkin di beberapa tempat lain. Nah, ketika klien yang itu akan mengakses, otomatis sistem akan menyarankan atau mengalihkan ke tempat yang terdekat. Itu keunggulannya. Gambarkan arsitektur client server dan collaboration server. Itu tadi ya, sudah dijelaskan kalau client server itu ada satu klien bisa mengakses ke beberapa server. Tapi kalau collaboration server itu satu klien mengakses ke server, namun server itu memiliki sub-server lagi, mengarah ke server-server yang lain. Gitu. Pada arsitektur collaboration server, jika suatu transaksi dikirim ke DPMS, akan digambarkan bagaimana aktivitas tempat yang berbeda dikoordinasi. Secara khusus, gambarkan aturan manajer transaksi pada tempat berbeda, konsep atomik transaksi terdistribusi. Gitu. Lalu nomor 4, definisikan fragmentasi dan replikasi dalam hal di mana data tersimpan. Kalau fragmentasi itu tadi apa ya, membagi suatu data itu menjadi fragmen-fragmen atau bagian-bagian kecil. Contoh bisa fragmentasi horizontal atau vertikal. Kalau replikasi itu mereplika satu tempat itu khusus, yang lain itu mereplika server yang ada. Gitu. Oke, seperti itu teman-teman ya. Nah, kita telah selesai membahas tentang sistem basis data terdistribusi. Terima kasih atas waktunya dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.